Baik, cek, cek, tes, cek. Ini karena delay gini kan. Cukup jelas suara saya Bapak Ibu. Untuk yang di belakang jelas suara saya. Untuk yang di samping jelas suara saya. Cek, cek, cek. Alhamdulillah, dua semua terus ya. Ya, cek THR semuanya. Biasanya saya cek audio itu gampang, tergantung jawaban, respon dari pertanyaan saya. Ibu jelas suara saya. Bapak-bapak jelas. Kalau ibu saya tanya dengan jelas, kalau memang jelas jawab sejelas-jelasnya, jangan ada dusta di antara kita. Ibu setuju dengan poligami? Ini jelas, sudah itu jelas saja. Untuk bapak-bapak jelas suara saya. Kalau jelas jawab dengan jujur, jangan tengok kanan, jangan tengok kiri. Jawab dengan keberanian dan tidak usah ada ketakutan di antara. Bapak-bapak setuju dengan poligami? Yang mengerjakan dokter Mukhlis karena batangnya nggak datang ini ya bisa tahu nggak bawa istilah untuk tujuannya kencang. Dokter Haryati kok nengok ke kanan yang baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pertama, ini saya merasa jadi pelengkap, jadi pelengkap aja pelengkap kita. Karena bersamaan dengan saya bicara dari makanan berbeda yang biasanya sehebat apapun acara inti itu pasti kalah dengan acara untung. Tidaknya gimana isi ceramahnya, Masya Allah itu berarti satunya audition, hanya kasinan. Yang kedua, mohon maaf karena jam-jam ini memasukkan ilmu agak susah. Kalau masukkan makanan agak cepatnya luar biasa. Yang ketiga, khas orang kita ini, saya paksakan tadi pakai PowerPoint, saya bikin PowerPoint supaya imbangi Dokter Diana. Karena ternyata dengan bicara Dokter Diana, maka saya harus menyampaikan dengan beberapa. Tetapi tidak mungkin cuma saya sampaikan karena keterbatasan waktu. Sebenarnya waktu saya sampai pagi, saya flight pertama jam 6 pagi dari sini, tapi ternyata ditelepon balik oleh kepala bin, saya harus malam ini juga ke Jakarta karena ada RI 1 berangkat dan saya harus bicara negara di depan RI 1 sehingga saya naik 9 luxury yang jam setengah 12 saya harus sana karena ternyata protokoler itu 1 jam sebelum semua harus sudah di kantor bin. Nah, ini memang mengumpulkan beberapa karena di sana lebih basah, mohon maaf, jadi saya harus tetapi karena ini betul-betul dari awal Mbak Silvi menghubungi langsung saya logak, ini komitmen betul. Dan seandainya saya dipanggil Pak Jokowi malam ini, saya tidak mau karena komitmen saya pada situ. Dan kita sudah jaga, komitmen saya jaga, saya tidak mau pelin-pelan tidak menteri, dan saya tidak mau dipanggil Jokowi karena nama saya Wijayanto. Sorry ya. Yang sangat saya takdimi, saya banggakan, saya muliakan, saya doakan mudah-mudahan Allah jaga kesehatannya, diberikan keberkahan dan kemanfaatan hidupnya dunia sampai akhir. Para senior kami, para guru kami, para orang tua kami, pertama Ibu Diah Anggraini, spesialis patologi klinik medis kesehatan. Yang saya hormati Dr. Haryati Ibnu Junaidi, spesialis bedah Inasim. Yang saya hormati Dr. Mukhlis, salam buat istri. Ini istrinya kakak saya yang sekeluarga memang lebih akrab dengan istrinya daripada Dr. Mukhlis. Yang saya hormati Dr. Diana bersama suami Pak Wali, maaf itu tadi Pak Sunamo. Yang lain cuma gantikan, aslinya Pak Wali itu Bapak
yang lain cuma ganti aja sebenarnya. Yang saya hormati, pokoknya semua yang ditulis ini, mohon maaf dari Sarju nanti ini di fotokopi aja dibawa semuanya. Pokoknya yang hadir mudah-mudahan Allah berkahi hidupnya dunia sampai akhir. Amin. Yang sakit-sakit Pak Didi dan kawan-kawan mudah-mudahan bulan rezeki Allah berikan kesehatan. Amin. Yang masih punya masalah dalam hidup mudah-mudahan diberi penyelesaian yang terbaik. Amin. Yang anaknya nakal-nakal jadi anak yang soleh dan solehah. Amin. Yang masih jomblo-jomblo mudah-mudahan dekatkan jodohnya. Amin. Yang sudah berjodoh belum ada keturunan dan berat pulang dari sini amin. Amin. Ya masih ada masalah finansial, hutang-hutang belum lunas. Mudah-mudahan setelah acara ini Allah menjadikan lupa orang yang ini. Aminnya kenceng kayaknya dokter misalnya hutangnya masih banyak itu masalah biasa. Ternyata tidak hanya kamu Sarju sama masalah. Ini makasih biar ya. Untuk dan masyarakat. Saya itu senang sekali dia Sarju. Allah itu masih bisa menciptakan makhluk seperti itu. Bapak Ibu yang saya muliakan, hari ini kita mengadakan halal bihalal, tetapi tentu apresiasi ulang tahun yang ke-57 Cito. Persis usia saya, Pak. Jadi saya lahir pas dibuatnya Cito. Jadi Cito ini mungkin karena kelahiran saya. Masya Allah, jadi tidak terasa usia yang saya punya tertua ya. Ya, dibanding yang tidak usah saya sebut yang lain lah. Ya, dan terima kasih Pak untuk keberangkatan haji tahun ini. Saya mengawali jadi customer VIP-nya situ, insya Allah. Karena ini sebenarnya saya bikin bagiannya. Biasanya saya nggak pernah sudah cuma minta bukunya aja. Ya karena pemimpin biasanya gitu. Tahun ini saya haji yang ke-25 Pak. Haji Sokeh, pokoknya memakai karena semuanya. Bapak Ibu yang saya muliakan, hari ini kita adakan halal bihalal, tetapi izinkan saya menyampaikan kelihatannya katanya bersama, tetapi ini sama sekali tidak ada akar dari nilai-nilai Islam dalam pengertian, tidak ada dalam Quran, tidak ada dalam hadis, bahkan orang Arab nggak ngerti apa itu halal bihalal. Kenapa ini saya sampaikan? Karena apa? Karena seolah-olah ini ini kegiatan agama. Ya. Ini asli murni konstruksi budaya Indonesia asli. 4 kali saya di Istana Negara, halal bihalal ini saya tekankan supaya segera dipatenkan. Karena kalau nggak dipatenkan, saya takut nanti diambil oleh Malaysia. Karena saya sudah ada tahun kemarin saya halal bihalal di Malaysia. Ini kok ada ternyata untuk orang-orang Indonesia yang ada di sana. Maka slide saya mana dikasih orang nggak ada gunanya. Ya. Jadi halal bihalal ini. Oke, slide di next saja, next. Ya, oke. Sebelum saya bicara tentang halal bihalal, tentu ini hal yang sangat mulia karena insya Allah Rasulullah itu setiap hari, tolong diperhatikan ini sabda Rasulullah bersabda pasti benar karena ciri Nabi adalah sidik, amanah, tabligh, fatonah, al-amin, maksum, mustafa, bukan. Nabi itu nggak pernah bohong. Yang biasa bohong itu bukan Nabi. Itu politisi, pejabat sama petugas pemilihan sama ustadz beberapa ya, dokter apalagi ya. MC apalagi MC itu kerjaannya cuma itu salah. Karena kalau pilkada itu biasanya kalau sudah jadi lupa, beda dengan PKB kalau lupa terus jadi itu sebenarnya. Rasulullah itu sampai setiap hari ada 4 yang harus kita doakan. 1, Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin. Orang hidup ini yang penting selamat di dalam dunia akhirat untuk beragamanya. 2, semua hadis dan itu hadisnya sahih, Bukhari Muslim meriwayatkan, NU dan Muhammadiyah sepakat. Padahal jarang NU Muhammadiyah sepakat itu jarang. Untuk lebaran aja beda.
Sekarang bedanya malah banyak, tidak hanya NU, Muhammadiyah, bahkan gunung itu aja bisa tumbuhan. Ya, masalah. Dan senang gitu. Bedanya bisa 4 hari. Wah, senang banget. Mudah-mudahan tahun depan NU Muhammadiyah bedanya 4 hari. Jadi liburnya panjang. Beli ini kenapa mohon maaf? Yang kedua adalah wa'afiatan bil jasad. Ternyata sehat Bapak Ibu semuanya, itu adalah doa yang setiap hari orang Islam harus minta. Karena ini yang diajarkan Nabi. Karena kesehatan bukan segalanya, tapi segalanya bisa kita lakukan dengan sehat. Meskipun sebetulnya yang didoakan bukan sehat saja, tapi afiat. Karena tidak semua orang sehat itu afiat, tapi semua afiat berarti sehat. Karena sehat di situ menyangkut kepada unsur fisik, unsur rongga perut, rongga kepala, dan rongga dada. Fisik, psikis, mental, dan rohani. Menurut WHO, sehat itu bukan sekedar fisik, tetapi juga sosial, juga mental, bahkan secara rohani. Fisik berpengaruh kepada psikis, psikis berpengaruh pada psikologis, pada mental, kepada rohani. Orang sakit terus sakitnya fisik. Kalau nggak sehat fisik, maka lama-lama putus asa. Putus asa itu penyakit mental, psikis. Dan sekarang, mohon maaf Pak, dokter-dokter mohon maaf, ini lagi viral. Dokter-dokter spesialis itu mengalami mental health yang luar biasa. Lebih dari 3.000 dokter spesialis mengakhiri hidupnya. Baca di Kompas, baca di ini. Sekarang teman-teman, walaupun sebetulnya suicide, bunuh diri ini, saya baru ini sebulan ini kumpul dengan psikolog muslim dan seluruh praktisi psikolog dan psikiater Pak Bu, itu sekarang bicara tentang mental health yang di Indonesia itu ternyata tinggi sekali. Angka bunuh diri itu yang di yang apartemen, yang dokter, yang segala macam banyak Pak. Itu semuanya yang terlibat pinjol, yang MC, yang banyak sekali. MC nggak laku-laku itu banyak sekali. Setelah Jepang dan Korea, mohon maaf, karena ternyata di Jepang itu sekarang legal untuk melakukannya, bahkan euthanasia itu betul-betul boleh, memang pilihan. Pernah dilarang, ternyata itu dianggap hak asasi. Kalau kita mau ke Fuji, Gunung Fuji, saya 4 kali untuk betul-betul lihat bagaimana evakuasi dan segalanya, disediakan tempat yang tidak boleh mengganggu publik. Karena dulu kalau dalam publik, maka mohon maaf, bunuh diri kok diganggu sampai perjalanan pemerintah segala macam terganggu, didenda keluarganya. Nah sekarang disediakan tempat, biasanya rombongan berjamaah, berempat, berlima naik mobil, ditutup nanti pakai gas, gasnya itu beli dan dijual bebas. Pakai gas disemprot dalam setengah 2 jam sudah bilahi taufik.